penampilan Kyrie Irving saat berusia 70 tahun. Rambut dan jenggotnya sudah memutih, tapi skillnya belum berubah sama sekali. Dia dapat dengan mudah melewati lawan dan mencetak poin dengan layupnya. Banyak anak muda yang tidak tahu bahwa orang tua ini adalah legenda pemain basket yang cukup dikenal. Dialah Paman Drew. Dia pernah mencederai engkel lawannya ketika berusia 13 tahun. Ketika berusia 15 tahun dia berhasil melakukan dunk sambil memegang sandwich di tangan kanannya. Bahkan logo NBA ini, dialah model aslinya. Dia sangat menyukai basket. Dia juga sering duduk di sudut lapangan basket sambil mengomel seperti ini. Saya pernah mengalahkan sampah yang bahkan tak seburuk itu. Pemuda itu tak percaya sehingga menantangnya untuk bertanding. Langkah Paman Drew tampak terlatih. Pemuda itu meremehkannya, seolah Paman Drew tak akan bisa melawannya. Pemuda itu mencetak poin dengan mudah, diikuti oleh tembakan 3 angka. Gerombolan pemuda di sana mulai tertawa. Mereka berpikir temannya akan menang dengan mudah. Tapi serangan ketiga dari pemuda itu berhasil dicegat. Kini giliran Paman Drew yang menyerang. Saatnya beraksi. Dia berayun melewati pemuda itu berkali-kali, memasukkan bola dengan satu tangan, mencetak poin dari luar garis tembakan 3 angka. Poin berubah jadi imbang 2-2. Pemuda itu masih sombong. Dia membuka pertahanannya. Paman Drew melakukan shoot. Pemuda itu tidak menyangka dia benar-benar dipermalukan oleh pria tua berambut putih. Pria gemuk pendek ini melihatnya. Namanya Dax, seorang pemain basket yang buruk. Dia sudah membentuk tim dengan susah payah, tapi direbut oleh rival abadinya, Mookie. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Ia ingin merekrut tim baru di Rucker Park, tapi selalu ditolak. Suatu hari, dia bertemu Paman Drew, sang legenda basket. Dia pun membujuk Paman Drew untuk membentuk tim. Paman Drew yang terobsesi dengan basket akhirnya setuju, tapi dengan syarat tim itu harus dari orang-orang pilihannya dan sesuai arahannya. Mereka akan berkendara. Paman Drew memiliki banyak keunikan. Di musim panas, dia suka menyalakan pemanas. Dia juga suka mendengarkan lagu klasik dengan kaset kuno. Dax tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, di sebuah gereja pendeta preacher. Pendeta itu sedang membaptis bayi yang baru lahir, tapi metodenya agak terlalu konyol. Dax segera menghentikannya. Dia berkata upacara itu terlalu berlebihan, tapi upacara tidak bisa dihentikan, sehingga Dax harus menggantikan bayi itu. Kemudian, mereka menemui pemain berikutnya, Lights Wallace. Seperti namanya, penglihatannya tidak berfungsi dengan baik. Lemparannya meleset, bahkan agak sulit melihat orang. Tapi dulu dia dikenal sebagai penembak jitu. Mental Dax mendadak runtuh. Pemain berikutnya bernama Boots, tinggal di rumah sakit jiwa. Dia duduk di kursi roda. Dax semakin putus asa untuk membentuk tim. Tapi saat Paman Drew melempar bola padanya, Boots langsung sigap menangkapnya. Pemain terakhir adalah Big Fella. Dia benar-benar kuat. Biasanya dia melatih karate dan memiliki temperamen buruk. Dia bahkan memukul Paman Drew yang datang mencarinya. Sepertinya dia punya dendam pada Paman Drew. Tapi akhirnya mereka membentuk satu tim basket. Pernahkah Anda mendengar Paman Drew bernyanyi? Aku dapat melihat kamu ada di sini. Sebuah fan tua membawa tim orang tua yang aneh memulai perjalanan untuk memenangkan Rucker Park. Di perjalanan, saat mampir ke pom bensin, si gemuk Dax baru sadar dia tidak punya uang. Dia melihat tim basket wanita sedang latihan. Dax langsung dapat ide. Dia menemui pelatih tim itu. Dax menantang pelatih itu bertanding dengan taruhan sebesar $100. Pelatih itu melihat sekelompok orang tua. Dia tersenyum dan menerima taruhan itu. Kemudian, pertandingan itu membuat Dax tercengang. Paman Drew tidak sehebat yang dia pikirkan. Bahkan, rekan satu timnya juga tak bisa mengejar bola. Mereka dilecehkan oleh para gadis. Paman Drew pun mengumpulkan uang untuk membayar taruhan itu. Mereka akhirnya sampai di Rucker Park. Bagi para orang tua ini, tempat ini penuh dengan kenangan. Paman Drew telah menyiapkan sesuatu untuk rekan-rekannya. Saat Lights memakai kacamata olahraga, seketika, penglihatannya kembali. Dia terlihat kembali menjadi penembak jitu. Preacher mendapat kalung salib. Saat memakainya, dia tampak memiliki kekuatan dan mengembalikan kejayaan masa mudanya. Boots mendapat sepasang sepatu Converse. Ini adalah sepatu usang miliknya. Saat memakai sepatu itu, Boots yang telah lama lumpuh mendadak bisa berdiri. Dax dan yang lainnya pun terkejut. Sementara Big Fella mendapat trofi pertama yang pernah mereka raih. Tapi Big Fella hanya menatapnya, lalu menjatuhkan trofi itu dan menginjaknya. Teman-teman lain membujuknya, tapi gagal. Lalu dia pergi. Keesokan harinya pertandingan dimulai. Big Fella dan Paman Drew berkelahi lagi di lapangan. Sorotan matanya penuh dengan kebencian. Paman Drew terjatuh. Dendam macam apa sebenarnya itu yang dapat membuat mereka saling membenci? Dahulu, ketika muda, Paman Drew sangat energik. Dia berkencan dengan kekasih Big Fella, sehingga Big Fella masih dendam padanya. Akhirnya mereka pergi ke makam wanita itu. Paman Drew dengan tulus meminta maaf kepada Big Fella. Keduanya pun berdamai. Bermain basket adalah cara terbaik bagi mereka.
Awalnya, mereka tidak pernah seoptimis ini. Tapi pertandingan selanjutnya terasa luar biasa. Bagaimana bisa pria berumur 70-an tahun sehebat ini? Lihat saja kehebatan Big Vela yang gagah perkasa. Tembakan jitu yang sempurna dari Lights. Dengan sebuah lompatan, Paman Drew mencetak poin. Sebentar lagi skor mereka unggul jauh. Big Vela tampak melakukan tarian masa mudanya. Perlahan, tim dari pria tua ini mencapai semifinal. Pertandingan demi pertandingan telah mereka lalui. Saat waktu hampir habis, tiba-tiba Big Vela terjatuh. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang dia baik-baik saja, tapi untuk sementara, tidak bisa ikut bertanding. Hari yang menyedihkan. Betty Lou, istri pendeta, tiba-tiba datang. Dia ingin menggantikan Big Vela dalam turnamen ini. Sebentar lagi laga final akan dimulai. Tim lansia dengan usia rata-rata 70 tahun bertanding melawan tim muda yang kuat. Semua orang di sana meremehkan tim lansia. Permainan belum dimulai, tapi suasana sudah memanas. Semoga beruntung anak muda. Oh, keberuntungan bukanlah kunci kemenangan. Pria tua, adegan berikutnya. Dax tampak menatap rivalnya. Dia adalah musuh bebuyutan Dax sejak muda. Meninggalkan kenangan buruk di hatinya, yang membuatnya tidak berani untuk menginjak lapangan lagi. Orang ini juga telah merebut timnya. Semua kepahitan itu akan terbalas dalam pertandingan ini. Pertandingan baru saja dimulai. Tim lansia sedang dalam masalah. Mereka diserang bertubi-tubi oleh Casper dan rekan-rekannya. Dengan gerakan slam dunk, dia membanjiri hujan poin pada ring tim lansia. Keadaan berbalik. Paman Drew menggiring bola. Kerjasamanya yang sempurna dengan Boots memecah kebuntuan. Tapi Casper dan timnya terus menggempur mereka. Semua jenis lemparan telah ditunjukkan olehnya. Satu orang ini benar-benar mendominasi permainan. Tim muda unggul 24 poin di babak pertama. Tim lansia belum menyerah di babak kedua. Betty, yang menggantikan Big Vela, terus mengawal Casper. Mereka mulai melakukan serangan balik, mencuri bola. Slam dunk. Tim muda sudah mulai lelah dan tidak fokus. Tersisa 1 menit 14 detik. Tim lansia tertinggal 2 poin. Tapi kecelakaan kembali terjadi. Lights berbenturan dengan Casper hingga terjatuh. Keduanya pun cedera. Dan masing-masing tim harus ganti pemain. Untuk tim lansia, Dax berdiri di lapangan atas dorongan Paman Drew. Di sisi lain, musuh lamanya, Mookie juga bermain. Pertandingan pun berlanjut. Mookie berhasil mencetak poin. Skor mereka selisih 4 poin. Tersisa 39 detik. Preacher melakukan tembakan dan berhasil mencetak poin dengan baik. 19 detik tersisa. Mookie menari sambil mengejek Dax. Tapi kemudian bola berhasil direbut oleh Dax. Dari luar garis 3 poin. Dax ragu-ragu untuk melakukan tembakan dan meminta time out. Dia tidak bisa mengatasi trauma masa lalunya. Paman Drew menyemangatinya dan berkata, jangan larut dalam kegagalan masa lalunya. Ayo lakukan. Semuanya akan baik-baik saja. Kepercayaan semua orang memberi Dax keberanian dan kekuatan. Lalu, saat tertinggal 2 poin di detik-detik terakhir, terobosan Paman Drew membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia mengoper bola pada Dax. Dax pun melakukan lemparan jauh dengan tatapan yang tajam. Bola masuk keranjang. Penonton langsung bersorak. Mereka menang. Dax berhasil melakukan tembakan dengan berani. Akhirnya dia berhasil mengalahkan trauma masa lalunya yang pahit. Semula, tidak ada yang optimis dengan mereka. Tapi merekalah juaranya malam ini.